Malam, Selamat malam, Dokter malam Dokter Henry. Oli, sehat? Halo, halo, sehat, alhamdulillah sehat. Senang bisa reunian lagi di sini. Iya, Reuniannya bukan cuma berdua, tapi rame-rame. Nah, itu baru seru ya. iya benar. Jadi saya perkenalkan ke para sahabat IT Talks, Dokter Oli atau ini saya panggilnya Dokter Oli ya. Tapi kalau teman-teman mencari namanya nggak akan ketemu. Dokter Oli nama lengkapnya Dokter Nurliati Sarihandini, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Ini salah seorang sahabat saya di dunia nyata dan dunia maya dari zaman sebelum menjadi spesialis, yang sekarang udah jadi spesialis bedah plastik beken di kota ibu kota kita. Nah, ini akan melakukan sharing. Amin, Kita amin. akan sharing bersama Sip. mengenai luka bakar. Dokter Oli Ya, praktek di Rumah Sakit Atma Jaya dan di Rumah Sakit Primaya Evasari Jakarta. Jadi nanti kalau para sahabat yang sekiranya membutuhkan konsultasi khusus mengenai topik kita ataupun topik-topik bedah plastik lainnya, bisa langsung capcus ke situ ya. Orangnya asik, oke. sangat ngilmu banget, scientific, makanya menjadi salah seorang narasumber kita pada malam hari ini ya. Thank you, Dokter Iya, Henry. Oh, di sini harus oh ya, agak disebut ya, Dokter Henry ya. kalau kalau acara non formal rasanya udah lupa nama dokternya ya, panggilan dokternya ya. Jadi, oh ya, kata pada Sarah sahabat sebelum nanti saya lupa, dokter bedah plastik itu cakupan kerjanya sangat luas, tidak hanya melulu mengenai estetik saja. Jadi bedah plastik itu konsepnya adalah mengembalikan fungsi ya, dokter Oli ya. Jadi Iya, betul. merekonstruksi SPBPRE PRE, sekarang apa? betul, Nah, bedah plastik, banyak yang nggak rekonstruktif. tahu SPBP-RE itu apa sih gitu ya. RE-nya itu apa sih? Betul, RE-nya tuh betul. sebenarnya mewakili kerja, lingkup kerja kami sih, rekonstruksi dan estetik. Semuanya Oke. pasti kan ingin tampilan yang normal gitu ya, sedekat Mhm, mungkin dengan normal, dan fungsinya juga nggak boleh lupa gitu. Jadi mhm. sebetulnya sih kerjaannya kami ya membantu orang supaya memiliki tampilan dan fungsi yang sedekat mungkin dengan yang normal. Susah Oke, menyaingi oke, buatan Tuhan, tapi kami berusaha bisa membantu pasien-pasien untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Itu sih oke, sebenarnya kerjaan dokter oke, bedah plastik. oke. Jadi Gitu. jangan takut kalau seandainya diminta ke dokter bedah plastik, bukan berarti kita mau merubah muka orang atau mau membuat wajah berhenti Hmm. berubah, tapi ada tujuan maksud yang lain ya. Ya, dan nggak mesti bawa plastik lah. Soalnya pasien juga suka bilang, plastik ini ada hubungannya sama plastik nggak ya? Bukan, plastik itu maksudnya plastikos gitu. Itu bahasa Yunani ya, Benar, benar. Henry, dokter Henry. Jadi, to Yes, mold, membentuk. Ya, itulah yes. filosofi Untuk kerjaannya kami membentuk, tuh betul. itu. Betul, Gitu. betul, betul. Oke, so back to our topic untuk malam ini. Malam ini kita akan membahas mengenai luka bakar. Ini suara kita sama-sama udah on point kepada para sahabat yang menonton ya. Tadi ada yang komen dari Dokter Rosalin katanya suaranya kecil, tapi kita lanjut dulu aja. Jadi mungkin Dokter Coba. Oli bisa menginformasikan sebenarnya luka bakar itu apa sih? Luka bakar sebetulnya sederhana ya, itu kondisi rusaknya Mhm, lapisan kulit kita sebagian atau seluruhnya akibat mhm, paparan benda panas gitu ya. Nah, bisa mhm, api, bisa air panas, bisa uap panas, mhm, atau di mhm. kasus-kasus tertentu bisa bahan kimia Yes, atau oke, listrik gitu ya. Jadi penyebabnya oke, bisa banyak, tapi intinya kerusakan oke, di kulit ini gitu, sebagian atau oke, seluruhnya gitu oke. dok. Termasuk batasannya kalau nggak sengaja, nggak salah juga matahari ya. Panas matahari juga termasuk ya luka bakar itu ya. Iya, termasuk luka bakar, tapi memang yang ringan ya, yang hanya Aha, mengenai lapisan yang paling luarnya aja nih, epidermis aja. oke, oke. Gitu. Oh ya, sebelum saya lanjut kepada para sahabat yang ingin memberikan question and answer pertanyaan, bisa langsung tekan yang tombol tanda tanya supaya nanti pertanyaan bisa saya tampilkan dalam presentasi hari ini ya. Juga bisa diketik seperti tadi Muhammad sudah mulai bertanya. Nah, nanti kita akan jawab satu persatu ya. Kemudian kalau seandainya, nah ini ada pertanyaannya udah masuk nih, kalau seandainya itu luka bakar terjadi, semua rasa-rasa saya sudah tidak pernah asing lah dengan istilah luka bakar ya, pasti pernah melihat atau bahkan mengalami. Sebenarnya penanganan pertama yang disarankan dari dokter Oli apa sebagai seorang dokter bedah plastik dok? Penanganan awalnya sebenarnya sederhana ya. Yang pasti Mhm, singkirkan penyebabnya, ya. Entah mhm, itu api atau apa, pasti dipadamkan. Listrik jangan lupa dicopot dulu kalau mau membantu mhm, orang yang kena luka bakar listrik. Dan turunkan suhunya itu penting ya. Orang suka mhm, lupa nih. Menurunkan mhm. suhu lukanya itu dengan cara mengalirkan air ya. Air Oke, mengalir itu penting. Jadi bukan pakai baskom terus dicelup ya. Tapi iya dengan air iya. mengalir, bolehlah 20 menit pakai air di keran pun boleh gitu. Yang penting lukanya Mhm. bersih. Dan kalau ingin dibersihkan, bisa menggunakan sabun yang tersedia di rumah. Sabun bayi pun boleh ya, yang tidak.
tidak iritatif Tidak ya. keras lah. Oke, saya setuju. Ya, gitu. Jadi sederhana sebetulnya. Air mengalir selama 20 menit, lalu jika akan berkonsultasi ke rumah sakit, kemudian dilapisi saja dengan balutan yang tidak terlalu tebal, ya, kasar tipis juga boleh, lalu nanti akan dievaluasi lagi nanti oleh dokter bersama-sama. Oke. Ini Pasti akan menyiram, dinilai kedalamannya ya, luas dan kedalamannya pasti nanti akan diperiksa lagi gitu. berarti menyiramnya pakai air yang mengalir, artinya suhunya bukan air es ya, bukan pakai Iya, es batu. bukan. Jadi Mhm. tidak dengan suhu yang ekstrim ya, suhu ruang aja biasa, air yang mengalir di Berarti keran. air keran mengalir ya, bukan harus air Ya, minum tidak perlu air dari, es, bukan. bukan air dari Tidak perlu kulkas air juga es, bukan, ya betul. bukan. Juga Mm-mm. bukan air air minum dalam kemasan juga bukan ya. Tidak wajib ya, pokoknya air yang bersih lah, air bersih, Air air bersih. mengalir dari Oke. keran pun boleh. Gitu. Kalau Oke. memang di rumah mungkin sudah punya kotak P3K gitu, siapa tahu Mhm. ada yang sudah sedia gitu ya dan punya cairan Mhm. infus NaCl 0,9% itu boleh banget dipakai karena itu Oke, cairan oke, steril. Tapi untuk bilas terakhir aja sih sebetulnya. oke, Selama oke. menurunkan suhu ya cukup dengan air mengalir dari keran aja. Berarti Gitu. konsepnya para Sederhana ya. sahabat harus ingat sederhana, hanya menurunkan suhu. Ke air yang bersih, suhu turun itu sudah cukup. Berarti kita kembali ke konsep tidak perlu menggunakan air yang aneh-aneh neko-neko, termasuk salah satunya dicampur dengan betatin atau dicampur dengan rifanol dan lain-lain juga nggak perlu ya, Dokter Oli. Berarti hanya air saja ya. Turunkan suhunya cukup dengan air saja yang bersih. Oke, Gitu. termasuk kita kalau ingat kebanyakan pasien yang datang di praktek saya, juga mungkin dari Dokter Oli Mm-mm. sebagai bedah plastik, banyak mitos-mitos yang lucu-lucu ya kalau kita tahu ya. Nah, Ya ini yang betul. sudah saya tumpukan dicampur dengan minyak kayu putih, lidah buaya, bubuk kunyit, atau yang es batu, pasta gigi. Nah, pasta gigi ada Nah, butter pas lagi juga, gini kecap panas ya. dari zaman dulu ya selalu tinggal Iya, dimasak habis itu ya. favorit. Iya. Tinggal masak. Ini menarik sih dan mitos ini Aha. selalu walaupun sudah banyak banyak dokter yang meluruskan tapi tetap saja Mhm, masih nempel ya turun temurun mungkin. mhm. Seperti cerita seorang pasien saya, dia tuh mengoleskan odol itu karena pemikiran sederhana dia, kan pasta gigi itu rasanya tuh dingin dok, gitu kan ada mint Mhm, atau apa ya gitu. mhm, Jadi mhm. logikanya dia, oh kalau kepanas nih berarti harus dikasih yang dingin nih, yang seger-seger gini nih, gitu. Ya mungkin kalau odol mengenai kulit yang tidak luka sih, it's okay gitu ya. Tapi kalau Mhm, kulit yang tidak terlindung ada lukanya ya ceritanya bisa mhm, berbeda ya gitu. mhm, Malah jadi mengotori lukanya nih dan tidak mhm, menurunkan suhunya juga gitu ya. mhm. Jadi itu Benar, mesti benar. dibuang jauh-jauh tuh. Jangan Aha. dikasih hal-hal yang begini-begini, pokoknya cukup air aja deh, sederhana. Iya, iya. Gitu. Saya sangat setuju dan biasanya pasien yang sudah datang juga saya bilang tolong bumbu dapur, pasta gigi yang ada di kamar mandi biarkan tetap di sana untuk fungsi yang lain, bukan untuk luka bakar ya, sesimpel apapun ya. Iya Iya, betul. iya, betul, betul. Kemudian kalau kita lihat mitos-mitos yang berlangsung ini sebenarnya juga otomatis akan memperberat kondisi lukanya juga kalau kita ketahuin benar ya, Dokter Oli ya. Nah, sebelum kita mempelajari kondisi yang semakin berat jadinya gimana, mungkin kita harus tahu dulu luka bakar itu kan bisa mengenai segala lapisan Hmm. kulit. Kayak kalau kita di dapur menggoreng kulit ayam bisa sampai crispy itu kan lukanya sebenarnya kulitnya luka terbakar kan ayamnya itu kan. Nah, di Hmm. bedah plastik sendiri atau di ilmu kita di kedokteran, luka bakar itu ada ininya ya, ada levelnya ya, Dokter Oli ya. Betul, ada derajatnya nih. Sampai mana Mhm, sih si luka bakar ini mengenai lapisan kulit kita gitu. Yang paling mhm, sederhana sebetulnya ya itu ya sunburn yang tadi kita sudah bahas. mhm, Ya, biasanya itu hanya mengenai lapisan epidermisnya saja, hanya luarnya aja jadi kelihatannya merah-merah aja nih. Tapi memang mhm, terasa mhm. perih ya. Jangan Ya, lupa benar bahwa sekali. luka bakar itu semakin dangkal justru memang semakin nyeri ya Mhm, gitu. Kalau makin dalam malah makin tidak terasa nyeri ya, bahkan nggak nyeri sama mhm. sekali. Nah itu mesti jadi salah satu tanda alert juga. Dan kalau kita Oke, mau lihat oke. gambar di sini nih ya, yang seperti gambar A itu namanya Mhm. lepuhan ya. Oh, betul, Blister, kita betul biasa sekali. sebut blister ya atau bule Mhm, kalau di kedokteran, mhm, tapi betul. di awam mungkin mereka kita biasa menyebutnya kulit yang melepuh gitu ya. Nah ini Mhm, juga menjadi pertanda luka bakar yang dangkal sebetulnya mhm, gitu. mhm. Lalu masuk ke area yang lebih dalam seperti di slide B, Yes. ya itu kelihatan ada lapisan yang putih-putih gitu Mhm. ya. Itu sebetulnya namanya eschar ya. Ini Oke. lapisan kulit yang sudah tidak sehat ya. Mhm. Itu nantinya harus Atasin ya. dikonsultasikan lebih dulu apa kemudian dengan dokter bedah tentunya. Dan yang Mhm. C itu yang paling paling dalam nih, itu sudah Mhm. meliputi ke seluruh kedalaman kulit.
ya. Ini Mhm. namanya eskar juga, tapi bentuknya sedikit berbeda karena ini sudah mengenai Mhm. seluruh kedalaman kulitnya gitu. Nah, untuk Oke. kasus-kasus ini memang sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter ya, tidak diobati Mhm. sendiri. Karena Mhm. Mhm. setiap luka bakar ini tergantung gradingnya pasti juga akan berbeda nih penanganannya gitu, dan sangat disarankan untuk berkonsultasi pada dokter yang kompeten untuk menangani ini Oke, gitu. tetapi dalam kondisi A, B, ataupun C, kalau ini terjadi di rumah atau tempat kerja, penanganan pertama sebagai seorang awam tetap sama, disiram air dulu, air mengalir dulu ya. Ya, pada saat baru kejadian nih, yang penting pokoknya turunkan suhunya dulu. Karena memang Oke, seberapa lama paparan panasnya terhadap kulit kan akan mempengaruhi kedalamannya ya. benar, Jadi benar segera sekali. menurunkan suhu itu udah paling paling benar deh Oke, gitu. oke. Itu dulu, Jadi nanti setelah itu dokter akan membantu mengevaluasi betul. lukanya kondisinya seperti apa nih. Nah, nanti Oke, tergantung kondisi lukanya ya. Gitu. benar, benar sekali. Berarti Case jangan by case. dicampur, jangan Hmm. dicampur. Jadi suhu diturunkan dengan tujuan supaya kita menstop luka bakaran yang terjadi ya, sehingga Jadi diharapkan kita menghentikan menghentikan prosesnya ya, menghentikan prosesnya. proses Betul, betul kerusakannya sekali, itu. betul sekali, Gitu. betul sekali. Terus dalam kondisi seperti ini, sebenarnya kita ada pertanyaan juga, bagaimanakah atau kapankah sebenarnya kita ke rumah sakit, ke dokter spesialis bedah, terutama bedah plastik, untuk penanganan kasus-kasus seperti ini, Dokter Oli? Kalau untuk kasus bedah ya, konsultasi ke Mhm, dokter bedah, terutama ke dokter spesialis bedah plastik, mhm. tentunya yang paling diperlukan saat kita mengalami luka bakar yang dalam ya, seperti yang tadi saya perlihatkan ada eskarnya. Karena eskar itu Ah, kan ya, sudah lapisan yang tidak sehat nih. oke. Kalau tidak dituntaskan penanganannya oleh dokter bedah, Mhm, maka akan tetap di mhm. situ dan akan mengganggu proses penyembuhan lukanya selanjutnya. Jadi stagnan dia. Oke, Gitu. Nah, itu harus benar-benar ditangani oleh dengan dokter baik yang ya. kompeten ya, dengan baik, Mhm, dengan tuntas ya. Gitu, mhm, jangan setengah-setengah nih gitu. Tidak perlu mhm, takut untuk konsultasi, yang penting masalahnya bisa diselesaikan bersama-sama gitu. Fokus pada mhm. solusinya gitu. Ya, Jadi ya, jangan fokus ya. pada ketakutan atau kepanikannya, tuh fokus Iya, pada iya, benar, solusinya benar, benar. gitu. Yakinlah kepada para sahabat ITDOM juga dokter bedah nggak akan serta-merta memotong tangannya ataupun memotong kulitnya. Kalau memang Betul. diminta untuk ke dokter bedah, bukan berarti akan dibedah, tetapi memang kompetensi dari penanganan yang seperti ini, kita butuh kerjasama dengan seorang dokter bedah, terutama dokter bedah plastik ya, Dokter Oli ya. Iya, betul. Jadi Kadang, tentunya semua solusi itu akan kita nilai sesuai kondisi luka masing-masing ya. Tiap mhm, pasien mhm. pasti kondisinya berbeda, dan nanti kita akan diskusi nih, oh yang ini bisa dengan solusi non bedah, oh yang Oke, ini oke, pembedahan atau kombinasi gitu ya. Itu kan oke, selalu kita oke. diskusikan bersama pasien Oke, gitu. perlu nggak sih sampai bedah rawat inap ini dok? Kalau luka bakar itu sampai dirawat di rumah sakit? Nah, itu nanti akan tergantung dari kondisi lukanya ya. Yang pasti Mhm. semua dokter pasti akan mengevaluasi nih kedalaman lukanya dan luasnya juga gitu ya. Oke. Nah, tergantung dari itu dan juga kondisi umum pasiennya, kita akan menentukan mana nih pasien yang perlu dirawat dan tidak. Mhm. Tentunya ada batasan-batasannya ya, mana kasus yang perlu kita resusitasi cairan misalnya. Oke, Pada luka-luka tertentu ya. Lalu resusitasi perlu cairan itu perhatian artinya ya. dipasang infus ya para sahabat yang menonton, Ya, resusitasi dipasang itu artinya infus. dipasang infus. Oke, paham. Ya, diberi cairan untuk mengatasi kondisi akut luka bakarnya ini gitu ya. Benar, Nah, itu ada benar. panduannya. Luka seperti apa yang memerlukan tindakan seperti itu, dan Mhm. mana yang memerlukan pengawasan khusus, terutama juga harus diperhatikan pada kasus-kasus anak dan Ah, betul kasus-kasus sekali. pada orang lanjut usia ya, itu harus Mhm. lebih lebih Mhm. teliti gitu, lebih Mhm. cermat kita Mhm. menangani gitu ya. Betul, betul sekali. Jadi Secara case by case logika, banget ya. secara Hmm. logika, secara umum memang mereka yang lukanya semakin luas, semakin dalam, artinya kulit yang biasanya menutup cairan kita supaya dia nggak keluar, artinya dia jadi pelindungnya kita. Dengan kulitnya yang terkelupas dan terbakar ini, otomatis cairan akan lebih gampang merembes keluar. Konsepnya kan itu kan, Dokter Oli ya. Dengan Ya, cairan yang keluar, kita takutkan nanti dia dehidrasi. Dan kita juga menjaga supaya misalnya pada anak-anak, tumbuh kembangnya jangan sampai terganggu ya dok ya. ya betul. Dan memang kalau luka bakar dalam luas yang Cukup cukup besar. bermakna ya, Benar. memang akan mengakibatkan reaksi peradangan dan kalau kita bilangnya sistemik nih, menyeluruh. Nah, itu kita mesti Yes, betul. ngawasinnya benar-benar ketat Benar, gitu. benar, Itu benar, sih benar, benar, kenapa pada kasus-kasus tertentu kita perlu rawat inap dan perlu mengawasi dengan lebih cermat benar, benar, gitu. benar, Tapi benar. asal kita bisa mengawal proses ini dengan baik, menanganinya dengan baik pada fase-fase awal itu sih
insya Allah akan baik juga hasilnya. Lebih Dan baik, betul. walaupun rawat jalan juga, pasien juga tidak boleh lupa Dokter Henry untuk kontrol ke dokter. Ya, Gitu. benar. Kadang-kadang, wah kayaknya tidak apa-apa nih ya, udah Aman oke. itu. Gitu. Ya, Padahal masih ada PR-nya nanti. Nanti kita akan ya. obrolin itu di Sisanya belakangan kali ya. gejalanya, betul. Saya sedikit teringat dengan kasus anak. Sekitar 3 bulan lalu, saya sempat ada pasien. Ini sedikit sharing ya, supaya teman-teman sahabat IDDOMS dapat gambaran. Ada seorang anak, ini anak usia 2 tahun, karena dia ibunya sedang terburu-buru. Jadi si anak itu ditaruh di kamar mandi, ibunya tiba-tiba nyiapin bak mandi, dikasih air panas. Nggak sengaja anaknya nyemplung ke airnya, separuh badannya itu benar-benar terbakar, Dokter Oli, waktu itu. Nah, saya ngerujuknya, susahnya minta ampun. Udahlah dok, nggak usah dirujuk dok, biar dirawat sama dokter aja. Padahal sebenarnya butuh penanganan yang lebih lanjut. Jadi, bukan maksud merujuk dokter bedah untuk tujuan dioperasi, tapi memang ini butuh sesuatu yang multidisiplin lah konsepnya ya, Dokter Oli Iya, ya. betul. Mm-mm. Luka bakar itu sebetulnya kasus yang selalu kita tangani bersama ya. Seperti Benar. zaman waktu saya sekolah dan tempat Dokter Henry sekolah juga mungkin ada unit luka bakar. Nah, di situ Betul, kita betul betul-betul sekali. terintegrasi ya, mulai dari Betul, dokter bedah, betul, betul, dokter gizi, dokter betul. anestesi, dokter anak, dokter Benar, penyakit dalam, benar, dokter rehab benar, medik. Pokoknya semuanya kita bersatu padu untuk memberi yang terbaik untuk pasien. Itu memang yang idealnya seperti itu ya, Dokter Henry. Dan benar, benar walaupun dalam sekali. setting rawat jalan pun kita akan melaksanakan itu sih. Karena bisa Ya, saling ya, konsul ya, ya, gitu. benar, benar. Nah, Karena kolaborasi memang selalu lebih oke hasilnya dibanding berkompetisi sendiri, gitu kan. betul, Sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Dan kalau nggak salah, kalau seandainya jika luka bakarnya sudah selesai, kita juga butuh teman-teman yang lain kan. Sebenarnya bagaimana sih penanganannya kalau luka bakar udah selesai? So how gitu, atau what's next gitu maksudnya, Dokter Oli? Kalau yang dianggap oleh teman-teman yang bukan medis gitu ya, dianggapnya luka tuh sembuh gitu kan kalau sudah nutup semua ya. Oh, udah kering dok gitu ya. Oh, udah selesai gitu. Padahal setelah itu kan seperti yang kita semua tahu nih, kalau dokter-dokter, wah ini parutnya belum matang nih gitu ya. Itu mencapai kematangan parut bekas luka itu kan cukup lama ya, bahkan bisa sampai 1 tahun. Dan proses itu mesti dikawal juga, karena kalau kita tidak mengawal proses ini, si bekas lukanya ini bisa menjadi bekas luka yang abnormal nih, yang nggak normal. Entah dia meninggi, atau misalnya teman-teman mungkin tahu istilah keloid ya. Atau kalau mengenai daerah-daerah tertentu, persendian atau tangan atau leher ya, itu bisa mengakibatkan kontraktur atau pemendekan jaringan. Jadi kayak nempel gitu ya. Nah, itu berbahaya karena nanti mempengaruhi fungsi. Nah, itu ada cara pencegahannya tuh. Dan yang ngasih tahu pasti dokter yang menangani. Betul. Sebelum saya tampilkan gambarnya, saya kasih disclaimer dulu bahwa gambar yang akan saya tampilkan ini sedikit seram, tapi ini penting untuk kita kenalin bersama ya. Nah, ini dia. Contoh kontrakturnya yang dimaksud Dokter Oli. Ini salah satu pasien pribadi ya, Dok ya? Pasien saya di salah satu tempat praktek saya. Beliau datang konsul pada saya sudah dalam kondisi begini. Jadi beberapa ya sudah 1 tahun sebelumnya mengalami luka bakar. Dan waktu itu beliau kebetulan tinggal di daerah ya, mungkin entah belum teredukasi atau beliau mungkin saat itu belum paham bahwa harus ada masih ada pencegahan selanjutnya nih ya, masih ada PR lagi untuk pakai pressure garment, untuk melambatkan bekas lukanya, untuk latihan gitu. Biasanya teman-teman sejawat dari spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi juga saya konsulkan untuk latihan nih, exercise gitu ya. Dan mereka sangat membantu untuk itu, dan memakai pressure garment itu juga penting. Nanti mungkin ada contohnya. Nah, saya selalu menyarankan pasien saya setelah sudah ketutup semua nih lukanya, langsung pakai customized pressure garment. Jadi bukan sekedar baju ketat yang dipakai, dibeli sudah jadi terus dipasang ya, tapi ini betul-betul diukur sesuai ukuran pasiennya dan dipakai untuk menekan daerah-daerah yang sebelumnya ada luka bakarnya gitu. Jadi bekas lukanya itu semuanya ditekan ya, supaya tidak meninggi dan tidak mengakibatkan kontraktur. Itu contoh yang customize pada tangan supaya masih bisa berfungsi gitu ya dengan baik. Dan yang satunya itu foto pasien saya, kebetulan luka bakarnya luas nih sebadan-badan, mulai dari bahu sampai kaki semuanya. Jadi tuh udah keren kayak pakai jumpsuit ya. Dan ini sebetulnya enak sih, lebih nyaman. Pasiennya tidak akan merasa nyeri. Tapi biasanya keluhan nyerinya akan berkurang, keluhan gatalnya pun berkurang, karena selama parut itu akan menjadi matang ya, berproses, pasti akan ada keluhan-keluhan seperti itu, dan ini akan sangat membantu. Jadi kulitnya dilembabkan dulu, lalu selalu pakai pressure garment-nya seharian kecuali mandi. Jadi biasanya saya sarankan selalu punya minimal 2 set nih, diganti gitu, bergantian.
Oke. Dan Jadi berkala harus dievaluasi lagi. Kalau sudah terlalu kendor, ya ganti lagi gitu. Jadi diketatkan kalau ulang. punya satu pasien luka bakar itu akan menjadi pasien dan teman jangka panjang karena mengevaluasinya lama ya sampai Ya, parutnya benar. betul-betul matur dan Oke. dipastikan fungsinya baik gitu. Oke. Itu sih. Jadi Jaringan nggak parut cuma itu lukanya aja kalau ya. benar, Hmm. jaringan parut itu yang dimaksud Dokter Oli adalah luka yang kayak menebal seperti keloid kalau para sahabat agak nggak familiar dengan istilahnya. Jadi kita mencegah supaya jaringan Mungkin parut ini scar ya, menimbulkan parut atau scar. scar. Parut atau scar itu seperti yang tebel, yang luka atau apa kalau habisnya operasi sesar ada yang sedikit, itulah jaringan parut yang dimaksud. Otomatis kita Ya ingin betul. menghindar supaya nggak sampai terlalu luas dan akhirnya menyebabkan jari-jari kalau kena di tangan jadi kaku gitu ya. Ya, karena bisa terjadi pemendekan jaringan ya kalau kita tidak mengawalnya dengan baik, Oke. berbahaya. Ini yang dimaksud. Jadi karena Nah, jaringnya kalau terlalu ketat luka sehingga dia akhirnya jarinya ikut tertarik dan memendek, jadi ikut sahabat. Ini tertarik yang oleh dimaksud. scarnya itu ya. Benar, Dan kalau sudah benar kayak sekali. begini, PR-nya panjang nih. Kita harus mengakses Mhm, lagi, Dokter Henry. Pasien mhm. ini dominan tangan kanan atau tangan kiri? Kerjaan sehari-harinya apa? Terus mana dulu nih Oke, yang mau dibenerin? Ya gitu oke. deh, pokoknya panjang ya ceritanya. Iya. Nah, Gitu. inilah peranan dari seorang dokter bedah plastik, rekonstruksi dan estetik untuk mengembalikan tangan yang bentuknya udah mengalami deformitas atau kecacatan supaya dia cantik kembali dan berfungsi normal kembali ya, Dok ya. Ya, Nah, betul. kalau udah lihat yang kayak gini, rasanya perjuangan dokter begitu berat, terus kembali lagi membuka YouTube dengan cara-cara yang lucu seperti ini, rasanya ikut miris ya, Dokter Oli ya. Jangan, Iya. jangan diikutin. Tolong para sahabat di sini jangan bertindak konyol terhadap luka bakar. Ikutilah cara-cara yang udah terproven atau terbukti secara medis ya. Oke, tak terasa waktu sudah 25 menit. Waktunya kita masuk question and answer. Kita masuk tanya jawab ya, Dokter Oli ya. Iya, boleh. Monggo, Oke. monggo. Wah, ini udah banyak pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 dari Muhammad. Mengapa luka bakar knalpot pada kaki sulit untuk dihilangkan? Bagaimana cara menghilangkannya? Oh, ini bekas luka bakarnya berarti, Dok? Oh, bekas luka ya. Betul. Oke. Yang pasti semua bekas luka pasti ada bekasnya. Jadi saya Ya. mesti meluruskan ini ya. Karena banyak yang Mhm. suka merasa, oh luka tuh gimana sih dok? Cara nggak ada bekasnya, nggak pernah bisa kejadian sih. Tapi Mhm. kita bisa mencegah gimana sih supaya si bekas luka Mhm. ini tetap rata dan Mhm. samar. Mhm. Nah, kalau pertanyaannya Mas Syahrul ya, Mas Syahrul ini Betul. saya Mhm. mesti agak sulit dijawab karena nggak lihat langsung ya seperti Benar apa. sekali. Kemudian waktu itu kedalamannya sampai seberapa karena kedalaman luka bakar itu juga menentukan seperti apa nanti Mhm. bekas lukanya Mhm. Mhm. gitu. Lalu Mhm. nanti mesti dilihat lagi ini sudah seberapa lamakah lukanya gitu ya, Oke, bekas luka oke. ini sudah matang atau belum. Karena Mhm. itu ceritanya berbeda juga. Bekas Beda, luka betul. yang sudah Betul. matang mungkin kita masih bisa intervensi dengan cara yang bukan pembedahan dulu Mhm. gitu. Jadi kita Mhm. nggak selalu jump into surgery ya, nggak selalu Yes. langsung oh pokoknya bedah aja, black terus tambel gitu, nggak gitu. Walaupun kami dokter bedah harus dilihat kasus per kasus. Benar. Nah, nanti mesti Benar. dievaluasi dulu Mas Syahrul. Enaknya sih memang langsung konsul ke dokter, ya Mhm. boleh ke dokter spesialis bedah plastik terdekat di domisilinya Mas Syahrul, supaya Mhm. nanti dilihat kondisi saat ini seperti Mhm. apa. Nah, Benar nanti baru sekali. didiskusikan pilihan untuk menyamarkan bekas lukanya ini gimana gitu. Gitu. Benar Ini sekali. kemungkinannya bisa banyak nih Mas Syahrul ya. Jadi harus Mhm. dilihat betul-betul lukanya bekas lukanya saat ini Iya, seperti apa iya, dan iya. sudah sampai fase apa gitu. Jadi kita nggak bisa menjawab pertanyaan yang kenapa kok sulit dihilangkan, karena kita sendiri nggak tahu ini kondisinya apa, apakah skar keloid atau cuma pigmentasi atau dia yang Mm-mm. hipertrofik ataupun skar eutrofik yang di istilah kedokteran, dan ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut ya, Dokter Oli ya. Ya, karena Oke, penanganannya beda ya. Apa benar. bekas luka yang cekung sama yang meninggi itu Mhm, beda. Yang mhm, warnanya lebih dominan, mhm. lebih gelap juga ceritanya beda lagi gitu. Jadi Benar. emang kasus ini personalized banget gitu. Betul sekali. Ini ada pertanyaan lain nih dari Dairana Home. Wah, namanya asik banget ini. Dari Rana menanyakan, Dok, kalau ada bula begitu, apa boleh dipecahin atau dibiarkan pecah sendiri? Bula Nah, itu ini ya, lepuh yang ya, tadi ya blister lepuh ya. ya. Mm-mm. Gitu. Betul Kalau sekali. biasanya saya kepada pasien-pasien saya selalu menyarankan untuk pokoknya yang penting bersih dulu lukanya dan Mhm, boleh dilembabkan ya. Dilembabkan mhm, dengan salep juga boleh. Lalu mhm, dibalut ringan dan konsultasikan ke dokter. Saya tidak menyarankan pasien untuk melakukan sendiri ya.
karena betul, nanti betul. penanganan selanjutnya pasti perlu lanjutannya lagi yang Ya, yang kompeten untuk ya, melakukan itu dokter. betul, Jadi betul. yang penting jaga tetap bersih, lalu apa Mhm. adanya aja lukanya yang dikonsultasikan ke dokter. Nah, Betul, nanti betul. harus diasas kembali oleh si dokternya ini gitu ya. Mhm, mhm. Sebaiknya yang manakah yang mesti dikerjakan dan Betul. dressing lanjutannya pilihannya apa nih gitu. Karena nanti Oke, melihat oke. kedalaman lukanya. Biasanya luka bakar itu kan jarang yang homogen ya, Dokter Henry. Maksudnya Mhm. Yes, homogen itu betul. Nggak dalam satu sama. area, kedalamannya Mhm. bisa berbeda-beda Beda-beda. di satu area. Mhm, Jadi pasti mhm. dokter akan menilai nih sebaiknya yang terbaik yang mana Yang gitu, mana? dressing Betul, apa, betul, gitu. betul. Jadi saran tetap jangan dipecahin sendiri, biarkan saja kalau perlu biar dokter. Karena kalau seandainya dipecah sendiri, ingat kita dokter tindakannya ada pikiran apa namanya struktur ya. Oh kalau ini dipecahin nanti akibatnya takut infeksi, nanti kita gini kan, kita tutup, kita ini, kita itu. Nah itu nggak mungkin dikerjakan di rumah, dikerjakan sendiri. Apalagi ngikutin yang ada di YouTube, nanti tambah kacau ya. Ya, Oke, yang penting konsultasi. Jangan jangan konsultasi malu deh. bertanya ya. Nanti malu Mhm. bertanya sesat di jalan ya. Ini nggak susah di jalan, berputar-putar di jalan malah nanti pusing ini dok kalau pecahin sendiri nanti dok. Pertanyaan lagi ini dari Eli Puspita. Eli menanyakan, selamat malam dok, saya saat ini mempunyai luka bakar akibat knalpot, laki-laki Hmm. knalpot. Sudah diberikan merek salep Beoplacengton dan belum kering juga, malah ada luka yang berbentuk putih kekuningan, tetapi permukaannya kering dan nyeri. Wah ini pertanyaannya panjang banget ini sambungannya dokter Oli. Oh, Jadi itu adalah someone. sambungannya Ya. panjang banget. Nah, ini gimana Mm. pendapat dari Dokter Oli? Luka knalpot, udah apa namanya, udah diberi salep, terus nggak kering, malah ada luka berbentuk putih kekuningan dan masih terasa kering, belum kering dan terasa nyeri. Nah, ini nih, berarti ini luka belum teratasin ya dok ya? Iya, kalau menurut saran saya sih Mbak Elin bisa konsultasi ke dokter supaya dilihat lagi lukanya, dibersihkan kembali oleh dokter ya, Mhm, untuk mhm. menilai betul-betul permukaan luka yang sebenarnya nih. Karena memang dengan Oke. berbagai produk, kalau Mhm. pengalaman saya sih ada produk-produk tertentu yang justru seperti melapisi lukanya nih. Jadi Oke. menyamarkan kondisi luka sebenarnya Mhm, gitu. Tapi mhm, saya sih nggak mhm. menyarankan Mbak Elin korek-korek sendiri ya. Jangan, Gitu, jangan, tetap jangan, jangan, itu tetap harus ke dokter jangan. nanti Mhm, supaya bisa dibersihkan dengan lebih baik oleh dokternya langsung untuk dievaluasi, mhm. lalu nanti akan dinilai kembali nih kedalaman luka bakarnya seperti apa dan um, ointment apa, salep apa yang lebih sesuai gitu. Ada produk-produk Oke. yang memang mungkin jadi menyamarkan nih, jadi membuat Mhm. atau bahkan justru menjadi kering. Padahal penyembuhan luka sebetulnya cukup kelembapan aja ya. Kalau dangkal Ya, itu ya. hanya dengan menjaga kelembapan itu cukup. Nah, saran saya sih Mbak Elin, lapisan putih kekuningan itu nanti dibersihkan oleh dokter saja di poli ya, bisa di poli Di nanti. rumah sakit atau dimanapun, betul. Ya, Jadi nanti akan diberikan dressing yang sesuai pastinya, mhm. gitu. Ada dua masukan untuk Mbak Aileen, berarti yang nomor satu, kalau memang di tengah pandemi ini merasakan perlu konsultasi, takut ke rumah sakit, bisa secara online juga ya Dokter Oli ya? Termasuk ke Bisa, teman bisa. bedah plastik juga ya, oke. Berarti jangan segan untuk konsultasi, daripada nanti konsultasi cuma secara oral tanpa disebutkan dan foto dan video lainnya malah nanti kacau. Kemudian yang kedua, jangan sampai kasus terlambat. Sayang juga, kalau kasus terlambat, salah satu yang kita takutkan nanti penanganan nggak optimal malah konsekuensi di jangka panjangnya ya dokter Auli ya, Ya, termasuk betul. Biasanya pigmentasi. kasus yang tidak ditangani dengan baik justru penyembuhan lukanya jadi memanjang. Karena Mhm, penanganan mhm, awalnya mhm, tidak pas nih, mhm. belum pas, belum tepat Betul, gitu. Jadi betul, betul. boleh konsultasi, mumpung baru kejadian nih ya, belum lama kan pasti. Kelihatannya ya. Jadi Mhm, masih bisa di, dievaluasi lagi dan diberi penanganan yang lebih tepat mhm. gitu. Ibaratnya patah hati harus cepat move on lah ya. Kalau nggak cepat move on nanti malah bertubi-tubi rasa sakit hatinya ya. Ya, Luka bakarnya curhat juga boleh, jangan curhat pernah boleh. curhat juga Jangan boleh, dipendam nggak sendiri, tapi apa-apa. curhat juga boleh. Tapi jangan curhat ke orang yang salah, apalagi ke YouTuber, nanti salah. Kalau YouTubernya bedah plastik, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, oke, ini ada pertanyaan, dok mau nanya, emang ada ya jenis kulit yang memang susah hilang bekas luka? Soalnya kulit saya kalau sudah luka, wah ini pertanyaan terputus. Soalnya kalau kulit saya sudah luka, mungkin sembuhnya nggak bagus gitu kali ya. Memang untuk penyembuhan luka itu ada banyak faktor ya yang Mhm, mempengaruhi nih, multifaktorial. Jadi mhm, bekas lukanya seperti apa itu banyak faktor. mhm. Salah Benar satunya sekali. memang
warna kulit ya. Itu pasti dokter kulit juga ahli banget nih ngeliat yang kayak gitu-gitu. Tapi jangan khawatir, yang penting dievaluasi saja ke dokter ya, nanti akan dilihat nih penanganannya seperti apa gitu ya. Kalau memang hanya warna saja, sebetulnya ada cara-cara sih untuk membuatnya menjadi lebih even ya, lebih rata warnanya, itu bisa. Benar, gitu. benar. Nah Memang itu semuanya perlu kesabaran ya Mbak, Mbak ya, Felicia ya. Mbak Felicia, Perlu betul. kesabaran karena kadang pasien tuh suka mengharapkan hasil yang instan, padahal proses itu ya perlu waktu. Jadi benar. sabar, disiplin, bertemanlah dengan dokternya, jangan takut berdiskusi. Asal dokternya nggak galak kali ya. Kalau dokternya galak ya. mungkin males. Kalau dokter zaman now itu semua baik-baik kok ya. Baik-baik kok. Kita ramah kok ya. Kita buktinya malam hari di tengah libur kita memberikan edukasi. Kita ramah banget. Betul. Oke. Next questions. Dok, kalau customized pressure garment bisa dibeli di mana dan harganya? Nah, ini pertanyaan bagus nih dari Jaya. Pertanyaan bagus. Sebetulnya saya juga tidak terlalu punya data customized pressure garment itu bisa di mana aja ya, karena saya punya penjahit andalan. Saya sendiri punya penjahit andalan yang beliau sendiri juga dulunya pasien luka bakar ya, luka bakar listrik. Kemudian itu menjadi berkah justru karena terus beliau hijrah menjadi pembuat customized pressure garment ini. Wah, gitu. Dan saya lihat kualitasnya cukup baik, walaupun lokal ya, berarti ya, lokal. Benar. Tapi saya lihat hasilnya di pasien-pasien cukup baik. Jadi selalu saya hanya mengandalkan satu orang ini andalan saya. Nanti mungkin bisa japri kali ya. Nanti saya bisa sampaikan lebih lanjut lewat Instagram direct message ya. Jadi konsepnya karena ini customize, otomatis mau nggak mau ya custom. Otomatis yang menjadi penjahitnya, yang meresepkan juga seorang dokter. Mungkin untuk Jaya bisa nanti kontak ke dokter Oli atau memang dokter bedah plastik yang terkait untuk membahas mengenai hal ini ya. Yang pasti jangan beli di toko online duluan. Karena kalau di toko setahu saya sih kalau jarang sekali bisa mendapatkan yang customize ya. Biasanya sudah jadi dan pasti tidak akan sesuai sih. Gitu. Untuk saat ini memang saya baru bisa mengandalkan untuk Jabodetabek ya, tapi saya pernah beberapa kali mendapat pasien yang di luar kota, pada akhirnya bisa juga sih dibantu ya. Sekarang sudah ada cara-caranya untuk mengukur, apalagi selama pandemi ini jadi lebih kreatif. Mengukur jarak jauh tuh sekarang juga bisa dilakukan. Nanti barangnya tinggal dikirim. Fitting online ya. Bisa dimanfaatkan juga fitting online nih, nggak luar biasa nih. Oke, pertanyaan lagi lanjut yang dari Jaya juga. Dok, bekas luka itu jika mau sembuh biasanya gatalnya luar biasa. Bagaimanakah cara penanganannya? Ini mungkin pertanyaannya ya. Gatalnya ya. Nah ini memang sering menjadi gangguan ya untuk banyak pasien gitu. Yang pasti gatal itu bisa berkurang kalau kulitnya lebih lembab. Jirah-jirah melembabkan kulitnya. Lalu dengan penekanan juga akan membantu. Makanya enakan pakai pressure garment sih ya sebetulnya. Gitu. Dan disesuaikan dengan lokasi bekas lukanya ini di mana. Dan kemudian sih setelah itu kalau memang sangat mengganggu sekali ya, memang saya kadang meresepkan antihistamin. Saya setuju. Itu hanya jika gatalnya memang udah nggak ketahan banget nih. Gitu. Tapi kalau gatal jangan digaruk-garuk ya, jangan makan heboh. Justru betul. Trauma yang kita buat dengan menggaruk itu justru akan memicu si bekas lukanya makin kacau nanti karena dia terangsang gitu ya, jadi lebih heboh nanti dia. Gitu. Jadi hindarilah menggaruk-garuk. Karena edukasi yang kita berikan kalau kulit sudah luka terus kulit itu mau nyambung, memang proses regenerasi sel-selnya akan mengakibatkan juga berbagai growth factor dan lain-lain. Memang sensasi gatal bagian dari proses penyembuhan. Dan namanya lagi mau nyambung, jangan sampai digaruk-garuk, nanti proses penyambungannya malah terganggu. Apalagi sampai ikutin toko online, coba-coba yang namanya salep steroid, salep-salep yang lucu-lucu, malah jadinya akan memperberat juga. Itu penanganan luka zaman now, Dr. Oli. Jadi YouTube itu sangat bermanfaat, tapi belum tentu benar gitu ya. Jadi saya setuju. Hati-hati juga dengan steroid ya. Banyak yang tidak tahu bahwa itu tidak boleh diresepkan sembarangan. Dan durasi pemakaiannya itu juga harus diatur oleh dokter loh, nggak sembarangan. Benar sekali. Jadi kalau rasa gatal, maksimum hanya ditepuk di sebelahnya kalau perlu banget ya, kalau nggak usah diutik-utik, itu aja paling penting sih. Kalau memang gatal banget ya jangan main-main dengan obat yang dijual bebas, lebih baik konsultasi ke dokter langsung ya untuk Jaya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, apakah luka bakar berapapun derajatnya boleh pakai salep antibiotik? Kalau boleh berapa lama pakainya? Nah ini pertanyaannya.
Wah, ini tiba-tiba Hmm. pertanyaannya mengenai Syafira menanyakan mengenai salep antibiotik. Hmm. Kalau untuk penanganan sederhana menjaga kelembapan memang salep antibiotik bisa dipakai ya. Mhm, Kalau pemakaian di rumah itu untuk yang luka bakar dangkal boleh dipakai sendiri tuh. mhm, mhm, Ya, jadi mhm, tidak tidak harus apa? Harus berkonsultasi dulu. Biasanya kan sudah punya punya cadangan nih di rumah, boleh dipakai salep antibiotiknya, mhm, dipakai mhm. di luka yang dangkal. Tapi kalau untuk luka yang dalam sih jangan hanya oleh salep antibiotik ya, mesti ada tindakan lain tuh. Dan Betul, itu dokter betul. bedah plastik nanti yang menilai. Jadi nggak nggak untuk semuanya ya. Nanti setelah luka bakar yang dalam ini dilakukan, namanya tindakannya eskarektomi ya. Eskarnya Mhm, itu diangkat secara pembedahan, baru nanti mhm. penanganan luka lanjutannya ya bisa pakai salep antibiotik, tapi bukan pas Utamanya. utamanya ya. Mhm, Justru si eskar ini mesti ditangani tuntas dulu, baru dilanjutkan dengan mhm, salep antibiotik. Tapi untuk yang dangkal mhm, memang salep antibiotik jadi andalan itu. Tapi yang mhm, mana dan seberapa lama pakainya dan segala macam itu tetap arahannya dari dokter sih mhm, gitu. mhm. Saya setuju. Jadi memang luka bakar nggak boleh diambil simpel. Semakin kita mempunyai luka bakar, jangan ragu untuk konsultasi. Terus jangan coba yang aneh-aneh. Bukan berarti menjadi medis itu salah, tapi kalau sudah sampai level antibiotik, sebaiknya disupervisi oleh dokter ya, dokter Oli ya. Iya betul. Nah, Salep ini antibiotiknya soalnya juga kan tidak sembarangan ada pilih ya. ada Ada levelnya juga, ada jenisnya juga, ada cara pakai yang nggak tentu sesuai juga dengan setiap mereknya kan. Itu kan juga harus jadi pertimbangan kita ya. ya Terus ini ada betul. pertanyaan dari Nurul, pernah kena luka bakar gara-gara knalpot? Lagi-lagi knalpot. Ini kelihatannya knalpot ini yang lagi ngehits kelihatannya ya. Kalau gitu kalau Beli naik motor pakai pakai ini ya, pakai celana panjang ya. celana panjang atau cari knalpotnya yang dingin kali ya. Emang ada knalpot dingin ya. Jadi ini pertanyaannya adalah pernah kena luka bakar gara kena knalpot, beli obat di apotik dikasih bioplankton sama mbaknya. Sudah tepat Hmm. atau belum, Dok? Nah, ini pertanyaan sangat Nah, komprehensif pertanyaannya ini. mirip ya, mirip sama yang tadi ya. Ya, ya. Apa? Kalau menurut saya sih tetap hal yang pertama ya tadi sama menurunkan suhunya dulu, lalu Mhm, dressingnya saya menyarankan sih sebenarnya yang bisa menjaga kelembapan ya, lebih bisa mhm, menjaga kelembapan dibanding mhm. yang tadi disebutkan gitu. Betul, salep yang tadi disebutkan. Mm-mm, gitu. Mhm. Nanti persisnya apa yang menjadi pilihan memang nanti dokter yang akan menyarankan Custom. ya. Mhm, Mm-mm, gitu. mhm, Jadi harus mhm, harus dievaluasi dulu mhm, gitu. mhm, Dan mhm, soalnya walaupun sama-sama luka bakar knalpot nih, derajat mhm. kedalamannya itu bisa beda loh, Ya, ya ya, kan? Jadi ya. nggak berarti Jadi luka knalpot tuh link sama semua. sama semua Hmm, lingkarannya, kalau ini lebih panas, ini nggak panas, ini dalam, ini lebih dalam, ini lebih nggak dalam, hmm, itu nggak sama juga, betul kan? nggak sama. Tuh. Mhm. Dan Termasuk berapa kalau lama terpaparnya gitu kan? Itu ya juga betul betul berpengaruh. berpengaruh. Jadi tidak mungkin ada satu salep ataupun satu produk yang bisa menyelesaikan semua dengan langsung instan ya. Ya, betul. Harus Mhm. dievaluasi dulu ya, Dievaluasi tergantung dulu, kondisinya. betul. Betul, Mm-mm. termasuk pertanyaan selanjutnya juga dari Jaya, Dok, kalau fungsinya salep lagi nih, Dok, nama merek Dermatic Ultra, bisa tidak Ya, menyamarkan dan menyamarkan dan mengeringkan luka. Nah, ini mungkin nah karena salep-salep ini dijual ini bebas ya. ya mungkin ya. Nah untuk merek yang tadi disebutkan itu kan sebetulnya isinya itu kan eh, Mhm, silikon gel ya. Jadi mhm, harus mhm, dibedakan nih salep ointment antibiotik mhm, dengan apa silikon gel seperti merek yang tadi baru mhm. disebutkan Yes, gitu. yes, yes, Nah, yes. silikon gel itu dipakainya setelah lukanya sudah menutup ya. Jadi Mhm. bukan untuk bukan Mengeringkan, untuk bukan apa? mengeringkan. Jadi untuk membantu mencegah skar yang apa? Ya, sinyalnya masih putus. Ya, sebentar ya, para sahabat yang lagi nonton, Dokter Oli mungkin ini sinyalnya lagi putus. Tapi konsepnya saya setuju dengan Dokter Oli bahwa oke, hai Dokter Oli, udah Ya, masuk lagi? udah kembali. Yes, Oke, sorry, hai, it's sedikit okay. gangguan teknis. Ya, Aha, ya. Jadi kalau untuk silikon gel dipakainya setelah lukanya sudah punya baju baru ya. Baju baru itu maksudnya Mhm. sudah ada Kulitnya sudah epitel sembuh. barunya nih. Mhm, Jadi saya setuju. cara mengetahui luka ini sudah menutup adalah tidak basah lagi, tidak Mhm. eksudatif kalau kita di kedokteran Oke, ngomongnya tidak gitu. Jadi berair-air. kalau sudah tidak berair lagi gitu ya, Mhm, sudah mhm, kalau sudah punya baju baru ya udah nggak basah lagi. Nah itu baru bisa mhm, pakai mulai dengan silikon gel itu dan mhm, fungsinya untuk mhm, memang untuk melembabkan juga ya, untuk mhm, melembabkan dan juga untuk
mendapatkan Mhm. scar yang nantinya lebih samar dan rata. Tapi Mhm. saya biasanya sih menyarankan ke pasien tidak hanya dengan satu upaya saja ya, tidak hanya dengan mengoleskan Ya, silikon gel saja, tapi ya, dikombinasi ya. dengan penekanan. Nah, Oke, penekanannya betul itu sekali. bisa bisa massage, itu biasanya nanti dokter akan menjelaskan lebih jauh atau pakai compression Mhm. garment. Itu Ya. tergantung luas lukanya S- juga. Sedikit masukan kalau dari kita kulit juga sama, biasanya kerjasama dengan bedah plastik atau kolega yang lain, kita harus tahu dulu permasalahan utama itu apa. Kalau permasalahan di pigmentasi, mau pakai salep yang tadi disebutkan udah sampai 1 gentong pun, 1 galon pun, ya nggak akan Iya, berhasil lah. kombinasinya Karena beda itu ya. bukan obat, Emang itu namanya oles-oles juga. pigmentasi. Kombinasinya Ya, beda. oles-oles tapi ya Memang, apalagi betul. kalau misal ternyata luka yang muncul itu ternyata berupa pembuluh darah. Karena ada tuh luka yang merah nggak mau turun-turun kan, dokter Oli kan. Nah kalau lukanya Ya, udah merah kayak gitu, ya sama. Mau pakai salepnya segalon juga nggak akan pernah hilang lah, karena itu bukan salep yang itu harus ada sesuai. Itu tetap kombinasi butuh lain lagi ya, penanganan yang lebih modalitas sesuai. lagi. Betul, Betul. betul, kombinasi yang lain. Kayak kayak main-main piano, kalau cuma piano tok rasanya kalau nggak ada harpanya, nggak ada yang alat musik lain, kurang orkestranya kurang sip gitu ya. Iya, betul. Jadi memang Oke, kombinasi itu juga harus dilihat lagi mana yang pas. sesuai ya. Tiap pasien Ya, soalnya beda ya. nih. Kita biasanya Mhm. mengevaluasi responnya ya, Dokter Hendri ya. Ya, ya, betul Gitu. sekali. Jadi memang saya setuju juga kita harus bersahabat dengan pasien karena penanganan nggak akan pernah instan. Kenapa nggak bisa instan? Karena kita juga bukan robot, kita manusia yang hamil aja 9 bulan nggak bisa ditawar kan. Penyembuhan luka juga butuh proses, Ya, saya suka gitu bilang ke ya. pasien ya, Dokter Hendri, saya tuh Mhm. sekolah bedah plastik sih udah ya, tapi kalau sekolah jadi tukang sulap belum pernah. Jadi saya nggak bisa nebak ini akan jadi apa gitu. Jadi kita Ya, ya, mesti ya, sering ya. berkomunikasi untuk mengevaluasi lagi gitu. Ikutin. Apakah ini Mhm. modalitasnya masih Oke. bisa diteruskan atau mungkin diganti atau apa ya itu. Mhm. Habis kita Mhm. bukan tukang Mhm. sulap sih Mhm. ya Dokter Hendri ya. Tapi kita Mhm. dengan ilmu Betul, yang kita betul punya kita sekali. bisa membantu pasien mengawal prosesnya itu aja. Mhm. Dan ilmu yang diaplikasikan sudah sesuai ya di penelitian dan terbukti lah secara medis dan evidence base-nya ya. Ya Oke, betul. ini nggak terasa waktu udah hampir selesai. Kita udah 44 menit ngobrol. Beberapa pertanyaan saya kita cari ulang. Ini dari teman bedah plastik, account namanya bedah plastik, minta tolong di-encourage teman-teman audiens untuk jangan ragu ke dokter bedah plastik atau dokter kulit dulu sebelum ke dokter Shopee atau dokter YouTube. Oke, yang Iya dimaksud setuju. memang ya Itulah artinya mengapa kita mengadakan betul. bincang-bincang hari ini ya. Betul, betul sekali. Jadi Gitu. kita nggak menakutkan, jangan serta-merta tiba-tiba, dan juga jangan bilang karena fasilitas tidak tersedia, tapi kita memikirkan long term-nya, jangka panjangnya yang kita amankan ya. Fungsinya jangan sampai nggak kembali, sayang ya. Mm-mm. Iya Terus betul. ini ada tanya lagi nih dari Felicia. Dok, kalau sudah coba berbagai macam salep yang mengklaim bisa menyamarkan bekas luka, tapi masih belum tersamar juga, apakah ke klinik kecantikan bisa membantu? Oke. Kalau menurut Mhm. saya sih tetap harus konsul Konsepnya ke ke dokter dokter yang ya. Iya, ke klinik dokter ya. kecantikan Nanti kita cari dokternya. Itu artinya ya. nanti pasti nanti akan dokter akan mengevaluasi ya. Lalu kan beliaunya pasti Betul. akan menilai Melihat ini betul. masalahnya apa. Lalu untuk Betul. masalah ini solusinya kira-kira pilihannya Betul. apa. Terus untuk Betul. solusi ini Betul. kira-kira saya sendiri si dokter yang dikonsulkan ini saya kompeten nggak ya menangani ini. Iya. Biasanya kalau dokter tersebut merasa mungkin kompetensinya ternyata ada yang belum beliau miliki, beliau pasti akan konsul lagi ke yang lebih kompeten. Mhm. Jadi Mhm. akan Mhm. berjenjang kok, jadi tenang aja. Yang Mhm. penting konsul ke dokter Mhm. dulu, gitu. Oke, saya setuju. Gitu. Ya, dari Dokter Rosalin ada obat Cina. Nah, ini obat Cina yang sangat terkenal, Pai Fuling. Apa pendapat dokter? Nah, ini juga sama nih, Dok. Oh, saya susah berkomentar karena saya nggak tahu itu apa isinya Betul. ya. Saya juga nggak ngerti ini isinya apa, tapi kalau memang ini terkenal di zaman pendekar, lebih baik dikembalikan ke zaman dulu aja deh, jangan diikutin dulu. Kita nggak ada Saya sih lebih cenderung komentar-komentar untuk soal menyarankan yang medis evidence-nya sudah yang udah jelas terbukti. ya, gitu. Betul, betul sekali, betul sekali. Terus ada lagi pertanyaan dari dari Bu Elin, kalau pakai salep sagestan bisa nggak, Dok? Nah, ini tetap kembali lagi kondisi lukanya seperti apa Mhm. harus diakses Mhm. lagi, gitu Mhm. ya. Jadi memang case by case nanti nih. Karena kan saya nggak tahu Mhm. ya, lukanya ini ada eskarnya kah atau Betul, hanya betul, dangkal saja kah gitu, itu betul, ceritanya bisa betul, beda tuh, Bu. Jadi betul. saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut nih. Karena Mhm. memang Mhm. pemeriksaan fisik langsung yang Penting. bisa Mhm. bisa menjawab semuanya gitu ya nanti Mhm. diskusinya Mhm. kemudian dilanjutkan beranjak dari situ dulu.
Iya, benar sekali. Jadi tidak ada satu macam salep pun yang bisa mengatasi semuanya secara langsung. Kembali lagi kita harus melihat terlebih dahulu ya. Ya, betul. Case Mhm, by case mhm. banget lah, pokoknya personalized Ya, jadi jangan gitu. jangan jangan serta-merta satu salep dianggap bisa menyelesaikan semua masalah. Nggak akan seperti itu. Yang penting cek dulu, pastikan semuanya aman, Ya, jangan jangan menimbulkan permasalahan menjadi lebih complicated lah. ya betul. Dan tanyakan pada dokter ya, jangan pada apa? Mhm. Mungkin kadang kecenderungan pasien tuh suka entah bertanya pada dokter Shopee atau orang yang ditemui di apotek gitu ya. Padahal mungkin beliaunya tidak kompeten untuk memeriksa kan gitu. Hanya Memeriksakan permasalahan. berdasarkan oh ini banyak dipakai untuk luka bakar nih gitu ya. Tapi kan bukan Mhm. bukan orang yang kompeten untuk memberi saran itu Iya, ya. Tetap iya. harus ke dokter dulu. Namanya ilmu konon, Dok. Konon Hmm. salapnya ini bagus, Dok. Konon ininya bermanfaat. Konon terus Iya saja betul. disebutkan ya. Jadi tetap Iya semuanya betul. kembali, jangan mengentengkan sekecil apapun permasalahan Anda. Kalau itu sudah menyangkut hal medis, ya kembalikan ke ranah medis untuk mengatasinya. Betul. Oke, tak terasa ini udah hampir Oke, waktunya. Kita udah time out. Dari Dokter Oli mungkin ada take home message untuk para sahabat ID Derms yang ikut join malam hari ini. boleh boleh. Thank you Dokter Henry. Ya intinya sih dalam kehidupan sehari-hari kita memang akan kerap menemui atau mengalami Mhm, luka bakar ya, gitu. Dan mhm, penting nih untuk menangani ini dengan tanggap dan tepat seperti judul mhm. acara kita hari Betul, ini. Nah, betul. antara lain ya menurunkan suhu lukanya itu dengan air yang mengalir itu akan sangat Mhm, membantu dan mhm, memperlambat dan bahkan menghentikan prosesnya. Baru setelah mhm, itu nanti mhm, kita lihat kembali mhm, dan konsultasikan kondisi luka bakar ini untuk tata laksana lanjutan yang lebih spesifik kepada dokter yang tentunya kompeten ya. Dan dokter mhm. kompeten ini untuk menangani luka bakar ya bisa dengan dokter spesialis bedah, terutama dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Oke, Gitu. oke. Satu hal yang Thank you harus dokter diingat, Henry. bedah Ya, plastik tidak hanya menangani masalah kecantikan. Dokter bedah plastik itu penanganannya betul. luas banget, dari rambut sampai kepala sampai ke kaki, semuanya dokter bedah plastik banyak sekali ya. Kemudian Iya betul. jangan sembarangan coba odol dan aneka ragam home appliances yang ada di rumah. Krim-krim juga jangan sembarangan coba. Terus kalau sudah ada luka, jangan coba-coba untuk mecah ataupun memperbaiki, membersihkan, dan lain-lain. Nanti para sahabat yang ingin menonton ulang, kita udah membahas detail mengenai kedalaman luka, penanganannya. Nanti bisa tonton kembali replaynya, Dok, di account ini, Dok. Oke. Sip. Oke, Thank you oke, dokter saya rasa Henry. Terima wah ini kasih. waktu 50 menit sungguh tak terasa. Udah tiba-tiba udah hampir 1 jam aja, Dr. Oli. Thank you so much. Senang bisa reunian, bisa Ya, ngobrol terima bersama kasih Dr. Oli. kesempatannya. Sama-sama, Dok. Terima kasih Thank juga you so semua much yang untuk sudah dukungan hadir narasumber. ya. Sahabat ID Derms Sama-sama. ya namanya ya. Yap, sahabat ID Dams Oke. yang ikut join. Thank you so much. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Oke, thank you. Oke, Sampai ketemu lain oke. kali. Sampai ketemu lagi. Stay safe ya semuanya. Corona belum selesai loh ya. Stay safe. Oke, bye. Oke, bye-bye.